Ya, jadi materi kita judulnya adalah nasionalisme dan anti korupsi. Itu judulnya. Satu, pengertian. Kita dulu. Satu, pengertian nasionalisme. Ada pena bang? Oh buku ada pena ada dong. Oh lupa. Ayo lupa tu nak tak kena tu dong. Kebaca oleh? Hah? Dia pergi pulang jadi ya, tak ada. Lah tak kena mah. Pinjam pena kawan kok, kawannya minyak nulis loh. Ya. Pengertian nasionalisme. Sayang, ini materinya bagus nih. Nih, balian kalau ya. Ya. Ada celai. Ada celai. Kok ada pena kau dong? Center. Ayo benar dawat dah. Pena gagah loh ha. Pena tantangan kau. Agen lihat. Ada ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi antum. Pengertian nasionalisme adalah rasa solidaritas, rasa solidaritas terhadap musibah, terhadap musibah. Rehan tak catat dah? Oh gitu. Rehan ini? Oh gitu. Dek Rehan sama ya. Ticik saya catatannya. Ya. Rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan. Musibah dan kekurangan saudara setanah air, koma sebangsa dan senegara. Titik. Tuh setidaknya rasa solidaritas. Apa tuh solidaritas? Solidaritas apa tuh? Ya solid. Apa tuh solid? Ya solid. Rehan, wah solidaritas. Kompak. Kalau di Minang namanya itu Saraso, Sapareso. Kali beraja apa di sekolah? Bom apa? Bom. Bam. Bam ya. Saraso, kok bom boleh dah. Saraso, Sapareso. Samalu, Sasopan, Sasaki, Sasanang. Gitu. Itu kalau di Minang. Jadi terhadap musibah yang terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada sebangsa setanah air dengan kita. Kalau ada musibah, awak harus kerajuan. Kalau ada musibah kayak di pesisir musibah tu. Yang harus awak nonton kan solidaritas kita tuh bantuan. Apa saja bantuan itu? Sumbangan apa saja sumbangan tuh? Bisa berupa uang, bisa makanan, bisa pakaian, beras. Kalau makan barihnya
atau obat-obatan. Ya, bagus itu. Yang kedua, kita main cepat saja. Aspek nasionalisme, aspek-aspeknya. Aspek nasionalisme. Azam, mana Azam? Lamonju ama. Azam selama kok. Masya Allah, luar biasa. Rajin ya, soleh. Satu, aspek pengetahuan. Di aspek-aspek nasionalisme itu, pengetahuan. Yang kedua, aspek tujuan. Yang ketiga, aspek strategi. Dah. Itu adalah aspek nasionalisme yang perlu dikembangkan. Yang pertama apa tadi? Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan, contohnya apa saja? Kalau ada terjadi gempa, apanya yang harus kita ketahui? Atau terjadi bencana banjir? Kebutuhannya terus harus ketahui itu. Ndak namu asal kirim saja. Oh, kirim pesawat ke situ. Mungkin dia butuh untuk evakuasi. Kita kirim itu sampan, apa namanya itu? Sampan apa namanya itu? Mungkin dia harus ada mengambil orang-orang yang terkapit, terkapi. Bahasa Indonesianya apa terkapi itu tuh? Terjepit. Ya. Kalau bahasa Minang terkapi ya. Nah, ini terkapi itu kan terjepit, kan harus diambil ke sana. Harus tahu kita dulu. Enggak mau asal kirim. Kebutuhan di sana itu. Oh, mungkin dia hari sudah mulai malam. Dia dingin. Selimut tidak ada, kirim selimut. Kalau tidak ada yang baru, yang usang jadi jo. Usang tapi layak pakai. Atau dia mungkin ada luka-luka, ada yang sakit. Itu apa tuh yang harus dikirim? Obat. Mungkin borong saya apotik itu dulu. Ya, itu pengetahuan. Yang kedua tadi tujuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan itu? Ku untuk seorang saja, untuk orang lain loh. Apa tujuannya? Tujuannya kita membantu itu apa? Saudara-saudara kita itu dalam keadaan kesusahan, kesulitan, supaya keluar dari situasi dan kondisi yang terjadi di saat itu. Ya. Oke. Udah, bis. Enggak boleh. Oh iyalah, pulang mangga. Kamakan wa rumah. Misalkan ya, yang kedua masuk sekarang korupsi. Cak tuh mengawal banyak materi gua. Korupsi
bahaya dan konsekuensinya. Itu judulnya. Korupsi, bahaya dan konsekuensinya. Judul gadangnya tadi apa? Nasionalisme dan anti korupsi. Dah, korupsi bahaya itu item yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Pengertian. Yang kedua aspek nasionalisme. Yang ketiga korupsi bahaya dan konsekuensinya. Dah, satu, pengertian korupsi adalah pengertian korupsi. Pengertian korupsi pengertian korupsi adalah busuk, busuk, buruk, buruk. Nggak pakai A ya, buruk. Dan suka menerima uang sogok. Uang sogok. Korupsi itu apa artinya? Busuk, buruk, suka menerima sogok. Itu pengertiannya secara bahasa ya. Jadi kalau ada orang-orang yang korupsi itu orang busuk ya, orang buruk ya juga. Apanya? Sikapnya, mentalnya itu. Dah. Titik ya. Lanjut. Yang dimaksud dengan korupsi adalah tadi pengertian secara bahasanya, istilahnya. Yang dimaksud dengan korupsi adalah memakai kekuasaan. Memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dan kelompok. Jadi ternyata korupsi itu adalah penyalahgunaan. Ya, titik. Jadi memakai kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok. Kalau diri itulah tahu tuh, pribadi. Kalau kelompok itu apa tuh? Kelompok. Kelompok. Soleha yang paling ujung. Wah. Siapa namamu kemarin tuh? Namamu kemarin siapa? Cika. Iya, Cika. Ayo, Cika. Cika kata manuang nampaknya, mana bikian? Jangan bikian mana? Dunia kamu di kosennya, bikin mana? Apa Cika? Kalau diri sendiri udah tahu tuh. Nah, kalau kelompok apa? Jadi mempergunakan, kan itu tadi bahasa tadi itu kan, kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Apa tuh kelompok?
Oh iya, definisinya ya, sekumpulan 2 orang atau lebih. Terus itu saja. Oh iya, berarti mempergunakan kekuasaan untuk sekumpulan 2 orang atau lebih. Oke lah, tang kayu ya, tang kayu. Oke. Itu yang berkenaan dengan korupsi. Oke, selanjutnya korupsi adalah perbuatan. Nih sedikit ini. Korupsi adalah perbuatan. Ya, Soleha. Korupsi adalah perbuatan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Seperti penggelapan uang. Penggelapan uang itu apa maksudnya itu? Apakah uang ini digelapkan? Dia terang kemudian digelapkan. Apa maksudnya? Disembunyikan. Nyo nampak suruh-suruhan. Apa maksudnya? Soleha pakai kacamata. Siapa namamu? Zaza. Zaza NZZ. Apa tuh Zaza? Penggelapan uang itu apa maksudnya itu? Uang tuh kalam tuh terang tuh digelapkan gitu. Nah, apa maksudnya? Bentulah Soleha, teman setianya bentu. Zaza, siapa namamu? Madel. Oh ya, Amanda ya, mau. Birong sama. Alun sahur lah sahur tang tadi. Amanda, apa tuh? Yo. Penyalahgunaan uang. Awak disuruh dia mah kembali ndonde, awak balik kalepe. Oh gitu, iya ya. Kan selalu no tuh. Lama kecian balik ke donde, awak kalepe balian. Apakah itu dimaksud dengan penggelapan uang? Cari saya di kamus deh. Penggelapan uang adalah, kau tidak dari cari di Mbah Google. Tapi jangan sekarang, nanti. Zam, Arya diskusi sama Zam namanya kau mah? Nak digelapkan kau? Ada? Tidak ada dah? Oh iya, peci gagah nak. Masya Allah. Tidak apa-apa, ganteng kau. Ya. Oke. Jadi penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Uang sogok. Sogok itu apa tuh? Ada mobil tanjakan, mundur dia ke belakang. Sogok ya? Aduh. Oh itu mogok ya? Kirain ke sogok tadi lah. Apa tuh uang sogok? Uang suap, uang disuapin. Bukanlah. Tuh. Imbalan. Oke lah. Awak masuk karajo. Tabang-tabang buku mah. Awak masuk karajo. Tahu-tahu supaya mulus sogok nyo minta 200 juta. Piti sedoe. Ndak disampu aja daun do. Dan kita kasih. Itu. Ya.
Oke, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Titik. Oke. Nomor 4. Karakter anti korupsi pada generasi muda. Itu perlu tuh. Zam, catat tuh. Karakter anti korupsi pada generasi muda. Tanamkan karakter tuh. Dikuatkan. Sogok menyogok tuh boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan langsung kalau masuk kerja mah. Boleh ya? Bang Soleh, Arya, ini mau tanya leh, boleh enggak? Sogok tuh, kenapa enggak? Ya tuh, acok sogok azam je, jorokok. Ah tuh, azam lah boleh merokok ya? Saya sekali. Jujur salah, alam bakso mah. Buya cek dulu. Mudah-mudahan Ramadannya sohe lah. Pernah merokok? Alhamdulillah. Pernah merokok? Alhamdulillah. Mahijah ya? Oh iya Mahijah. Pernah merokok? Rehan? Pernah merokok? Enggak. Dia kan jujur itu. Lah jujurnya mah berang lo bagai. Kok dutuh orang berang lo. Pernah merokok? Ya, pernah. Alhamdulillah. Jujur tuh. Jujur ya, pernah ya. Pernah ya? Alhamdulillah. Jujur tuh yang perlu. Saleh. Reynaldo. Siapa namamu? Raivaldo Yosrika. Ya, Yosrika. Pernah merokok? Hah? Sajak mulai lagi ya sampai kini. Enggak pernah merokok dah. Ini ukuran kayak gitu ya. Hah? Pernah? Enggak usah tengok kiri kanan. Buya kan pingin tes Ramadannya. Nah, gitu. Atau rencanya di bulan Ramadan kau bertanya. Kalau dari lain kan bisa betul kan? Pernah? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Pernah merokok? Siapa namamu? Daud. Masya Allah. Daud kok diam-diam saja. Pernah merokok? Alhamdulillah. Berapa bungkus hari? Siapa namamu? Akbar. Oh, kok Akbar ya. Oh, pastilah. Pernah merokok? Oh, sekali atau sekali-sekali? Sekali-sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Pinter tuh. Pernah merokok? Soleh? Siapa nama? Farhan. Oh iya. Oh, belum hafal. Pernah merokok? Hah? Siapa kok? Khairul Imam. Masya Allah, Khairul Imam. Masya Allah, jadi pemimpin nanti. Pernah merokok? Oh siapa? Al Siddiqo. Oh, Farhan. Pernah merokok? Saleh? Pernah ya? Kini masih ya aktif ya? Masya Allah, luar biasa. Masuk rekaman tuh. Pernah merokok? Oke. Hah? Siapa namanya? Namamu siapa? Dewa. Pernah merokok Dewa? Tarikam langsung. Enggak ya? Alhamdulillah. Pernah merokok? Nih Ramadan ini. Pernah ya? Alhamdulillah jujur. Soleh? Siapa namamu? Hah? Pernah merokok? Enggak ya? Tuh, ada mamamu di sini tuh. Oh, enggak ada. Soleh? Pernah merokok? Enggak ya? Saja Idwi. Enggak pernah merokok ya? Pernah. Alhamdulillah. Jujur mau tuh. Yuk kini yang indahnya. Oh, gitu. Kini Ramadan baru merokok ya. Pernah merokok? Soleh? Enggak ya? Saja lagi ya? Belum ya? Jangan pakai belum. Kalau belum ada rencana tuh. Rafi pernah merokok Rafi? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Baik. Beruntunglah orang-orang yang belum pernah merokok dan janganlah untuk berniat.
untuk merokok. Karena rokok itu adalah rokok itu apa hukumnya? Hah? Hah? Oh, rokok sunnah ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa tuh? Siapa? Farhan ya. Oh, sahih tuh Farhan. Rokok sunnah kecek Farhan. Masya Allah, dapat dalil baru loh. Ya, nggak ada rokok sunnah. Rokok itu haram. Dalilnya wala tuzlamu anfusakum. Itu Al-Quran tuh. Janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri. Rokok bahagian daripada menzolimi diri. Kalau di Arab Saudi ketahuan merokok tidak bisa menjadi imam. Dicoreng gitu. Nah gitu. Ini caranya. Terus sewaktu Buya kemarin ada 2 negara yang dilewati, satu Malaysia, yang kedua Arab Saudi. Apa yang tidak ada di sana ketemu? Iklan rokok. Spanduk itu tidak ada. Dan sampai Buya mampir itu ke kampungnya Durian Runtuh, tidak ketemu sama Filipin. Entah di mana. Benar itu. Tidak usah sobok doh. Di rumah Filipin ko yo. Ada sobok doh. Oh itu ya di Blok A. Oh JMP terus mawa tu mah. Ya baik. Jadi ternyata bahwa generasi muda itu perlu dikuatkan. Bagaimana dia tetap punya idealis yang terbaik. Ya. Jadi yang keempat tadi, karakter anti korupsi pada generasi muda. Generasi muda harus dikembalikan karakter nasionalisme, mencintai bangsa. Yang penting inilah prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Tuh. 1. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Kesatuan. Arya lah apa itu? 1. Kesatuan. Ale berarti boro? Ndak. Lah petang lah. Ale skor 2. Sini. Hah? Udah pernah? Baik. Jangan hilang lah kau ndak. Ketibo lah belakang tu kau. Lah, 1 adalah kesatuan. Kalau awak bersatu, apapun bisa kita lakukan. Ya Sam ya. Tapi kalau tidak bersatu awak pecah, tidak ada yang bisa. Hilang. Udah kehilangan. Jari tangan awak berasa adanya. Naniko 5. Kalau dia pecah, pontong, ciek tinggal hanya. Lai bisa makan secara normal, pakai tunjuk. Lai KBN sendok situ. Dah, makanya penting. Kelingking kau kadang tak kete. Untuk aku nanya. Jual pujari kau lebih bisa cuci doang kau, malah tui doang ni banyak. Makanya berfungsi semuanya. Jadi penting kesatuan itu. Makanya warga komplek ini bersatulah kita. Jangan sampai tidak bersatu. Jangan pecah. Jangan ada kita saling tidak kesesuaian. Jaga persatuan. Di sekolah kayak gitu jo. Jaga persatuan. Di mana-mana jaga persatuan. Makanya tawuran itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah perpecahan antar sekolah. Jangan bangga lo wale tawuran itu deh. Tawuran itu kalau menang menjadi arang, kalah menjadi abu.
Arya, le tahu tu? Le tahu dah. Arang tahu? Lai. Abu tahu? Ah, kalau tahu tu. Ayang tak tahu tadi. Manang menjadi arang, kalah menjadi abu. Abang siapa namanya? Bang Soleh Fadli. Apa maksudnya itu bang? Kalau tawuran tuh, baca kak tuh, atau perang itu, kalah menjadi abu, manang menjadi arang. Apa maksud itu? Tidak ada gunanya juga. Jadi sama-sama tidak bermanfaat. Makanya tidak boleh tawuran tuh dong. Tidak boleh bercakap dong. Nah, yang kedua, kebebasan. Ya, kebebasan. 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 Ale, simpan. Kau dah taruh sini. Simpan tuh. Punya siapa tuh? Biar kau. Kadang ada yang main-main HP. Lah, kebebasan. Apa maksud kebebasan ini? Farhan yang belakang. Siapa namanya? Ya Farhan kan? Hah? Rafi. Nah, apa maksudnya kebebasan itu? Jadi unsur prinsip nasionalisme itu termasuk adalah kebebasan. Kebebasan apa? Berpendapat. Betul. Apa lagi? Kebebasan apa? Yang perempuan? Yang daki tonggak? Ayo wak. Yo. Siapa namamu? Mai Smoky? Hah? Hana. Renata. Nah, apa maksudnya kebebasan itu, Tadi sudah kebebasan berpendapat. Jangan dihalangi kalau ada teman-teman punya pendapat. Kalau ada kawan batanyo, jangan dicemehas. Ikut cemeh gadang, awak dah pandai doh. Arau tu nak gadangnya, ngecek di belakang lo. Suruh kamu kau dah aja le doh. Pare. Panik deh, Renata dulu ya. Samping Renata sono, siapa namanya? Pio. 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 Kan banyak kebebasan mah. Kebebasan banyak tuh. Tapi ada kebebasan yang terikat, enggak semuanya bebas. Kebebasan berpakaian, itu enggak usah pakaian itu. Enggak juga. Apa? Mana itu? Tuh, yang tengah-tengah. 5 tengah-tengah. Ya. Ya, siapa namamu? Rizka. Apakah? Ya, kebebasan apa lagi? Tadi sudah kebebasan berpendapat sama Raffi. Ya, aku lagi. Aku kebebasan apa? Keluarkanlah. Ini anak SMA ini kok ide gagasannya banyak itu. Cuma malih mengecek saya. Kecatkanlah apa yang dikecatkan. Yuk. Masya Allah, lama mikirnya. Anak gadis ni boleh lama fikir doh. Nak jadi masak kalau lama fikir. Masak ayo. Ini sanjo salah. Iyo Allah tadi. Rapi tadi tu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, kebebasan ide dan gagasan, kebebasan berkarya, kebebasan dalam memilih. Ya betul, mau milih pasang nomor 2, nomor 1 terserah itu kan. Ya. Petang lain satu milih ya. Alah satu ya. Lalu KTP wak. Oh dikira mau ketik sih. Soal imut-imut bentuk kan. Oke, yang ketiga, kesamaan.
Zam, kesamaan. Ketiga oleh. Kesamaan. Tumbuhan. Halo leh. Lah tumbuhan. Wih, iya tuh. Oh, iya tuh. Ya, yang pertama tadi kesatuan, yang kedua kebebasan. Ingat ya, uraian-uraian itu kalian saja yang mencari. Apa contoh-contoh itu? Yang ketiga kesamaan. Kesamaan. Contohnya peliak ale. Astagfirullah. Kamu ini enggak digiliang lo kopi itu. Enggak ngerti kamu. Apa contohnya ale? Kesamaan. Tang talambe main HP lo. Nah, satu kali lagi tegur nanti. Tarik apa itu ya? Dimakan apa itu kok. Bang, ini belakang. Oh di mana dua tuh? Ndak dosa kau doa. Kau mereka mati kau. Sekolah. Kalau bumbu kau jangan dekat dan dingin so, mati kau. Kasih kau. Apa contohnya? Kesamaan. Kesamaan apa tuh? Apa yang maksud dengan kesamaan sana? Yuk. Kesamaan dalam apa? Berpakaian. Harus sama pakaiannya? Ya bisa. SMA sama kan? Kalau tidak sama nanti itu namanya pelanggaran. Betul tuh Arya ya. Pintar juga Arya kok ya. Bisa kau enggak biasa. Apalagi Arya? Yang lain Arya? Soleh, Bang, apa lagi? Kesamaan dalam apa? Sama-sama? Mempunyai agama. Ya, betul. Jadi sama-sama agama. Ya, jadi kita ini punya agama yang sama. Bagaimana kita dalam agama yang sama itu harus mengikuti aturan-aturan yang sama. Dalam apa lagi? Dalam agama sudah. Agama itu kan kayak percayaan itu. Nah ini dalam budaya tadi masuk pakaian itu. Dalam apa lagi? Dalam tujuan. Kesamaan dalam tujuan. Apa contohnya? Hak azazi, ya, ham. Bisa. Hukum. Tuh. Hukum. Sama dalam hukum. Ketek, gadang, tua, muda, laki, perempuan sama. Itu betul tuh. Sama dalam hukum. Pintar kalian tuh. Dah. Mengkampe. Masih ada lagi tuh kesamaan tadi itu dalam masalah kewajiban sama. Oh gitu. Ya. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian. Apa contohnya? Kepribadian tuh. Prinsip-prinsip nasionalisme itu harus ada kepribadian. Yang paling ujung, Norman Nuang. Tuh, jangan Nuang lah. Dia dulu Norman Nuang lah. Siapa namanya? Asmi. Areksa. Masya Allah namanya. Rek, panggilan Rek ya. Sa. Apa contohnya? Masalah kepribadian. Sa. Memiliki harga diri. Harga diri. Berapa harga itu? Harga diri itu apa maksudnya itu? Harga diri pribadi, harga diri bangsa. Kalau awak dijajah di orang bah. Kalau awak telingoh awak nyawai di kawan bah. Awih itu telingoh
Nyut tanpa pipi kanan awak. Tampalah pipi kanannya. Dalam agama kan kayak gitu tuh. Tapi kalau dimaafkan itu lebih baik. Ah, itu. Oke. Itu yang keempat, kepribadian. Yang kelima, prinsip-prinsipnya. Prestasi. 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 Apa itu prestasi? Prestasi apa tuh? Bang Soleh. Yang di belakang tuh abang ada ganteng mbaknya. Hah? Pencapaian. Kalau prestasi bangsa. Iya, pencapaian bangsa tuh gitu. Masya Allah, simpel saja ya. Kalau prestasi anak bangsa, apa contohnya? Bidang apa? Olahraga. Satu, apa lagi? Olahraga ciknya. Hah? Tahfiz. Masya Allah, lain masuk tahfiz cik. Siapa namamu tadi? Debbie ya? Debbie Arika, Debbie apa? Debbie Arifin. Masya Allah. Nanti ayah Arifin tuh. Debbie Arifin. Prestasi tahfiz. Prestasi apa lagi? Olahraga, tahfiz. Zam mau junjung mah. Panek ya? Iya, awak lagi kayak kau memang pemanek. Kalau wong mua kau. Nah, contoh Zam, prestasi Zam. Nah, prestasi apa Azam? Azam ganteng orang. Bantulah Ria, kawan setia awak mah. Ya. Tua, ditolong lah nyo. Nah, yang penting prestasi lah. Cari, capai, usahakan. Oke. Sampai jam berapa nih? Habis nih. Korupsi dari segi agama. Itu lagi judul berapa tuh? Pada item-item tadi. Kelima. Ya, korupsi dari segi hukum agama. Islam ya, pakai Islam. Kok agama lain lah kok? Enggak. Korupsi dalam tinjauan agama adalah, catat Azam, khianat. Khianat. Ale sibuk benar male. Beraja dulu leh. Korupsi dalam pandangan agama disebut dengan khianat, pakai kh ya, khianat, bukan ki, tapi kh, khianat. Nah, oke, prestasi apa tadi? Korupsi dalam agama disebut dengan khianat. Ini dalilnya, tidak usah kamu catat. Alladzi khana ma ju'ila alaihi aminna. Orang-orang yang curang terhadap perkara yang diamanahkan kepadanya. Itu dalilnya itu. Jadi kalau ada orang bertanya, adalah itu dalil agamanya. Hadis, kalau hadisnya, ini udah terkenal hadisnya itu. Hadis diriwayatkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya ayatul munafiqin salatun. Pernah kenal? Pernah dengar? Tanda-tanda orang munafik salatun. Ada tiga. Tiga. Pernah dengar hadis itu? Lai, sonda.
Dah. Dalil korupsi. Catat tuh. Dalil tentang korupsi. Jadi beko kalau ada orang bertanya kok, dalam agama bah korupsi itu khianat. Mah keterangannya, mayatnya, mah hadisnya, kok hadisnya. Tuh. Itu hadis ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dah. Hadis tentang korupsi. Hadis tentang korupsi dalam kurung khianat. Artinya saja catat. Artinya saja catat ya. Artinya hadisnya nanti bisa kamu cari saja di Google itu. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tulis. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Apabila ia berbicara bohong. Asa bohong munafik. Nah, itu caranya, Bang. Jadi wala perlu menuduhnya munafik itu. Asa penutuhnya munafik itu. Lah pasti. Dah. Bila bicara bohong. 2. Bila berjanji ingkar. Mudah membacanya. 3. Bila diberi amanah, yuk Zam. Bila diberi amanah apa lawannya? Bohong tadi apa? Jujur dia. Bila diberi amanah dia khianat. Tunjuk tuh yang ketiga kah? Ya. Jadi yang ketiga ini yang sesuai dengan definisi korupsi tadi. Korupsi dalam agama disebut dengan apa? Khianat. Apa dalilnya? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, 1 apa tadi? Apabila dia bicara bohong. 2 dan 3 diberi amanah khianat. Ingat itu? Makanya tidak boleh berkhianat itu, karena bahagian daripada korupsi pada hakikatnya. Ya. Mungkin kalian di sekolah menjadi ketua kelas, ketua OSIS. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tidak disampaikan ke kawan-kawan doh. Itu udah masuk sana itu. Kalau ada janji-janji, sewaktu pemilihan dulu tidak tanggung janji doh. Saya akan memperbaiki ini. Tuh. Entah kan ngapain ada. Lah tak pilihnya jadi ketua OSIS, nggak ada satupun. Apa namanya tuh? Ingkar janji. Tahu-tahu teman-teman punya harapan lah ke dia enggak bisa. Dah. Oke. Hukum korupsi. Catat, hukum korupsi adalah haram. Ali, catat. Benar dah. Ali berang semua. Ngambok saya dari tadi. Senyumlah. Hukum korupsi adalah haram. Harta yang dikorupsi adalah haram dan juga melanggar sumpah atau janji, sumpah jabatan atau janji.
Nah, apa hukum korupsi tadi? Haram. Al-Quran surah An-Nisa 24 249 229. Al-Quran surah An-Nisa surah Kampe ayat 29. Siapa ada yang bawa Al-Quran yang terjemahan? Ada sono Al-Quran terjemahan. Nah, coba buka Kak Amanda. Oh, ingat langsung. Kemarin kan Amanda juga. Surah 4 ayat 29. Itu penting ya. Hukum korupsi haram. Dasarnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Baca terjem. Terjem Lugatan Indonesia yang keras. Wes sampai batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah tuh sampai situ tuh intinya. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu secara batil. Paham tuh? Nah tuh. Jadi kalau orang yang bertanya, hukum korupsi dalam agama haram. Dasarnya Al-Quran surat An-Nisa surah angka 4 ayat 2. Pinter. Oh, gagah nih seorang ya. Si siapa namanya itu? Bukan tuh ayah itu mah. Nggak ayah doh. Siapa namanya itu? Susan. Siapa? Ayo Farhan. Sidik, enggak, Farhan lah. Surah tadi Farhan? An-Nisa. Surah yang keberapa? Ayat berapa? Coba cuan. Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ah tuh kan dapet tuh. Pinter Rehan kaya. Masya Allah. Rehan kayaknya rajin mantan nenek sampai sholat. Udah Rehan masuk surga ya. Sekarang. Oke. Wes. Hukum. Bentuk korupsi dalam agama. Nah, tuh. Habis ini selesai. Udah jam 2 leri. Bentuk-bentuk korupsi dalam agama. 1. Ini dalam ilmu tafsir ya. Buya bacakan saja. La ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil ayu biwajhin ghairi syar'i. Nah, ya terjemahan saya lah. Apa tadi judulnya? Bentuk-bentuk korupsi. 1. Mencuri. Kalau di sini gasap. Kalau di agama gasap namanya itu. Menggasap, mencuri. Jadi mencuri itu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak boleh. Ya. Termasuk mencuri pandangan. Enggak boleh. Ya Lea. Itu. Dah. Mencuri. Yang kedua, berkhianat atau curang. Wasariqah, mencuri. Wal khianah. Dah, apa yang kedua tadi? Berkhianat atau curang. Itu bahagian daripada
korupsi, menciluk punya orang, berkhianat, curang. Yang ketiga, wal imar, bahasa kitanya berjudi, judi, nggak boleh. Roma Irama kan melarang juga itu, judi meracuni kehidupan, bohong. Dah, judi. Contoh judi. Apa? Apa contoh judi? Slot. Apa itu slot? Enggak tahu ya dah. Oh, buyan bahasa-bahasa lama sebenarnya, bahasa baru mana dah? Main koa. Kamu kenal dengan koa? Enggak. Itu aku tahu. Main koa ya. Oh. Masya Allah. Main koa. Apalagi contoh judi? Main domino. Main domino kini di HP bisa main domino nah. Orang dulu main domino mau dikosok dong. Dikocok selo. Kalau kini main domino kok lah di alam gaib misalnya. Ya, apalagi contoh judi? Ada dulu namanya di zaman Soeharto jadi presiden, BT, Buntui. Ada namanya Toto Kudo. Ada namanya kupon putih ya. Banyak dulu. Pasang-pasang tuh, pasang-pasang tuh. Anu itu? Pasang kartu. Enggak, dipasang angka. Kalau ada mimpi itu sekian angkanya pasang langsung. Lotre. Ada itu. Kini ada yo cek lagi entah masuk itu. Apa namanya itu? Judi itu. Banyak dikemas bentuk judi itu yang macam-macam sekarang. Enggak boleh. Itu bahagian dari perbuatan. Yang ke berapa lagi itu? 1, 2, 3, 4. Wal huququ bir riba, yaitunya akad transaksi riba. Akad transaksi riba. Akad pakai D ya, akad ya. Akad transaksi riba. Nggak boleh. Itu bahagian daripada bentuk-bentuk perbuatan yang haram. Yang kelima, warasi wal murtasi benar. Menyuap. Ya masuk tadi menyuap. Azam dan nulis dong, Arya. Tulislah. Buya sengaja Buya buatkan ini materinya itu, supaya kita berilmu. Karena nanti nak ngerti kamu nanti. Bakarajo di kantor beko alantung sudah lah kok. Gulung sudah ya. Padahal udah terlarang. Dah. Yang kelima tadi menyuap. Arrasi wal mutasi finar. Suap menyuap tuh berdosa atau enggak? Sogok menyogok tuh berdosa atau enggak? Dosa. Kenapa? Kan kita mengasih dia duit. Ngapain dosa pula? Semuanya memang ada tujuan. Pulang pun ada tujuan, ke rumah. Mana tujuannya salah? Kan supaya urusannya lancar. Tapi redaksi hadis tuh arrasi wal murtasi finnar. Ini bukan berdosa. Ansur neraka. Jadi orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok masuk neraka. Dia tidak berdosa. Cuma masuk neraka yo. Paham ya? Biasanya orang yang masuk neraka itu jelas orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu masuk neraka. Sama ya.
adik kakak itu mah. Nah, iyalah. Damai selawat leh. Oke, suap menyuap enggak boleh. Kecuali kalau menyuapkan adik teman makan boleh, enggak apa-apa. Nah, soal lah kadang-kadang. Le masukan apa tu kasabelah ya, soal lah. Yang keenam, sumpah palsu. Sumpah palsu. Arya, aja wanoknya le. Mana yang kamu catat? Buku pada si aja baru ha. Pasang kacamatanya. Enggak. Aman. Aman ya. Minus berapa? 4. Masya Allah. Serius. Gaik lo awak dari Bujala ya. Merancok bingkem lo dia. Hah? Merancok bingkem. Ya awak selama le nyo. Awak le tahu. Entah yo tindak. Awak nuduh saja. Dah. Apa tadi? Sumpah palsu. Contoh apa sumpah palsu tu? Aku cinta kamu. Why? Itu kan boleh tu. Aku cinta kamu. Aku tidak cinta kamu katanya. Mengawak. Itu melawih tu boleh. Itu janji manis pia. Awak janji manisnya dah, janji awak dah. Ya, baik. Jadi sumpah palsu, sumpah tapi palsu. Apa contohnya? Sumpah, enggak, itu benar itu sumpah itu. Demi Allah, saya, cuman dia tidak menepati janji. Nah, sekarang sumpah palsu. Dia bersumpah tapi enggak betul. Apa contohnya? Tuh, sumpah pocong, masya Allah. Kamu udah kenal dengan pocong? Pernah ketemu? Enggak. Sama. Oh iya, enggak sebuah dong. Itu enggak benar ya. Pocong itu enggak ada. Sampai hari ini Buya belum pernah ketemu dengan pocong. Entah di rumah, entah bantu Hah? Di rumah? Enggak ada. Kalau ada teman yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, itu tidak benar. Itu bagian dari perbuatan-perbuatan terlarang itu. Atau cilai sumpah pocong. Cilai ndak ada swear. Apa tu swear? Saya tidak ngerti juga. Ayo saya nak mengerti do swear pakai swear lo okay. Ada cilai ndak ada do nengka ditembak patui. Iyo kalau patui ni kau ndak. Ndak ada. Sumpah dalam Islam hanya 3. Oi, Soleh. Sumpah dalam Islam hanya 3. Waw, ba, ta. Nah, terus sumpah tu. Kalau itu dipakai, oke, sahih itu. Wajib percaya. Wallah. Gitu. Jadi kalau kamu nanti jadi gubernur nanti Farhan, Anda salah. Presiden itu payah. Separuh badan di neraka. Itu berapa ya? Yo. Karena banyak kuman ke diurus ndak kata urus diri seorang rabeh ni udah. Jalan supaya contoh ndak kawan yang salah ni nah. Kawan salah ni nah. Ndak ini dah, ini nah. Ya. Ndak ada kawan Buya payah jalannya. Kaki tengkak gitu kan. Ya. Ya, karena dia jatuh petang. Enggak, kawan sama kuliah petang. Ya. Ya. Kok yo lo kok. Mencarilah di buruk seringnya. Nah. Oke, sumpah palsu enggak boleh. Yang ke orang leh. Yang ketujuh kesaksian palsu. Wah, main palsu juga enggak boleh. Ini bahasa Arabnya ya. Wa syahadatuz zur. Kesaksian palsu. Jadi kalau bersaksi jangan palsu, harus asli. Oke. Wes. Yang terakhir. Dan akad itu janji-janji. Dan akad yang tidak sah menurut agama, dan akad-akad yang tidak sah menurut agama. Baik, mungkin itu asal jam nak ya, kameramen.
Wes, mungkin itu bicara masalah yang berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitunya nasionalisme dan anti korupsi.